Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang wajib kita syukuri adalah kemudahan di dalam kita menuntut ilmu, kemudahan di dalam kita bisa bertafaqquh fiddin. Banyak sekali media-media yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya di zaman kita ini, yang tidak terbayang itu ada di masa yang lalu. Kalau dahulu para ulama mereka ya merekam ilmu dengan hafalan-hafalan mereka, dan dengan kertas-kertas, lembaran-lembaran yang sangat-sangat terbatas. Di zaman kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan kepada kita semuanya. Nah, hendaknya nikmat-nikmat ini jangan disia-siakan, untuk kita manfaatkan sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Karena sungguh, ketika seorang berusaha memahami agama ini, dia akan mendapatkan kebaikan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah mudahkan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk memahami agama. Taib. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan yang sangat penting, yaitu pembahasan tentang ma'rifatu haqqillahi azza wa jalla alaina, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya, yaitu ibadatuhu subhanahu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tark ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Pembahasan tentang tauhid. Telah berlalu 2 pembahasan dari kitab tauhid. Pembahasan yang pertama yaitu pembahasan tentang hakikat tauhid, makna tauhid, tafsir tauhid. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan bahwasanya tauhid di antara keutamaannya adalah yukaffiru, menghapuskan dosa-dosa. Naam. Ini 2 pembahasan yang telah kita lalui. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah,
kita akan memasuki bab yang ketiga dari Kitab Tauhid, yaitu bab yang diberi judul oleh muallif Babun man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Bab bahwasanya orang yang menyempurnakan tauhid, haqqaqat tauhid, menyempurnakan tauhid, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam jannah bighairi hisabin, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bab ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, adalah bab yang menjelaskan bahwasanya manusia, ya, di dalam mereka mewujudkan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, mereka tidak sama derajatnya. An-nas maratib. Manusia memiliki derajat-derajat di dalam mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya manusia di dalam tauhid, di dalam iman, mutafawitun, bertingkat-tingkat. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah keimanan itu dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Al-imanu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Iman terdiri dari ucapan, i'tiqad keyakinan, dan amalun perbuatan. Nah, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Karena tingkatan-tingkatan yang berbeda itulah kemudian, ya, ahlu tauhid juga beragam di dalam mereka memetik buah-buahnya seperti yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lalu. Ya. Maratib manusia itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Semakin sempurna di dalam seorang melaksanakan tauhid, ya, semakin baik di dalam seorang melaksanakan tauhid, maka dia akan semakin sempurna di dalam dia mendapatkan pahala-pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ini, ya, menjelaskan tentang pahala orang yang menyempurnakan tauhid. Bahwasanya mereka man haqqaqat tauhid, orang-orang yang menyempurnakan tauhid, akan masuk ke dalam jannah bighairi hisab, tanpa dihisab. Di dalam bab ini, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah akan menyebutkan dua buah ayat dan satu buah riwayat hadis. Satu buah riwayat hadis yang cukup panjang. Wa fihi kisah, dan ada kisah di dalamnya. Ya. Dua ayat ini dan satu buah riwayat, satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, menjelaskan tentang, ya, derajat yang paling tinggi dari ahlu tauhid, yaitu mereka yang menyempurnakan tauhidullah, menyempurnakan tauhidullah azza wa jalla. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Di awali bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Nahl ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin."
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini yang maknanya inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan. Beliau adalah umat. Qanitan lillah, seorang yang qanit lillah, istiqamah di dalam beribadah dan berbuat taat kepada Allah. Hanifan, seorang yang lurus di atas tauhid dan berpaling dari asyirik. Walam yaku minal musyrikin, dan sama sekali beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Tidak ada kesyirikan pada beliau. Iya. Ayat ini mengawali bab man haqqaqat tauhid. Sebagai dalil bahwasanya di antara orang-orang yang menyempurnakan tauhidullah adalah para nabi, para rasul. Iya. Semua para nabi, para rasul adalah orang-orang yang sempurna. Mereka ma'sumun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang sempurna di dalam menunaikan tauhid. Terlebih ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dua dari ulul azmi minar rusul. Yang keduanya adalah kekasih Allah, Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluhuma, dan yang paling afdal dari kedua kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang haqqaqat tauhid, yang telah menyempurnakan tauhid. Ya. Dan dari sini ada sebuah faedah penting. Bahwasanya siapa yang ingin menyempurnakan tauhid, maka contohlah mereka, para nabi, para rasul. Saya dan Anda semuanya, kita semuanya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentu berharap termasuk di antara orang-orang yang menyempurnakan tauhid dan masuk jannah tanpa hisab. Dan ketika ditanya bagaimana jalannya, apa yang harus kita lakukan, maka jawabannya mujmalan, secara mujmal, contohlah Nabi alaihi salatu wassalam, contohlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, mereka lah orang-orang yang telah menyempurnakan tauhid melalui jalan para nabi, para rasul. Melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajalah kita ini akan mengerti bagaimana menyempurnakan tauhid. Nah, disebutkan di dalam ayat ini tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menunjukkan kesempurnaan sifat beliau di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca beberapa sifat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah ummah. Makna Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai ummah, apa itu makna al-ummah? Huwal imam alladhi jama'a jami'a sifatil kamal al-bashari wa sifatil khair. Ummah adalah imam, pemimpin alladhi jama'a, yang telah mengumpulkan semua sifat-sifat kesempurnaan bashar. Semua sifat-sifat kebaikan. Nah, ada pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nah,
jama'a sifatil kamal, mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan basyari, kesempurnaan manusia. Sempurna dalam akhlaknya, sempurna dalam muamalahnya, sempurna dalam ibadahnya. Iya. Semua akhlak-akhlak yang baik ada pada Nabi alaihi salatu wasallam, al-karam wal jud, kedermawanan, ya. Baik. Semuanya. Rahmah, kasih sayang. Nah, seorang yang mengumpulkan sifatil khair, sifat-sifat kebaikan, dikatakan ummah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang beliau, inna Ibrahim kana ummatan. Nah, sekalipun seorang diri, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dibakar oleh kaumnya, meninggalkan kaumnya, meninggalkan negerinya setelah mereka tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk hijrah. Meskipun seorang diri, ya, beliau dikatakan umat karena tadi, ya, mengumpulkan sifat-sifat kebaikan, mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan basyari, kesempurnaan manusia. Iya. Artinya dari sini berarti kita mengerti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau telah menyempurnakan tauhid. Karena beliau tidak kurang sedikit pun dari sifat-sifat kebaikan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Termasuk Nabi kita alaihissalatu wassalam tentunya. Dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Baik akhlak kepada Allah atau akhlak kepada an-nas manusia. Baik. Ini sifat yang pertama dari sifat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau adalah ummah. Qanitan lillah. Sifat berikutnya yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qanitan lillah. Qanitan lillah hanifan. Ya. Ini dua sifat yang bergandeng. Qanitan lillahi hanifan. Qanitan, makna qanitan adalah dawamut ta'ah lillah. Selalu dalam ketaatan kepada Allah. Ini makna qunut. Qanitan lillah. Dia selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Iya. Istiqamah di atas ketaatan. Iya. Hanifan. Ya, hanifan. Al-hanif maknanya adalah al-ma'il an tariqil musyrikin. Menyimpang dari jalannya musyrikin. Artinya terus berada di atas jalannya muwahhidin, jalannya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Baik. Berpaling dari jalan-jalannya orang-orang yang sesat. Berpaling dari jalannya orang-orang musyrikin. Iya. Artinya beliau selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Masuk di dalamnya jalan-jalan kesesatan adalah syirik, al-bid'ah, dan maksiat. Ini semuanya akhlaknya orang-orang musyrikin. Maka orang yang menyempurnakan tauhid adalah orang yang selalu berada di atas ketaatan. Selalu membersihkan dirinya dari kesyirikan, berusaha untuk membersihkan dirinya dari al-bid'ah, kebid'ahan. Berusaha untuk membersihkan dirinya dari kemaksiatan. Iya. Kalau kita ingin mentauhidkan Allah dengan sempurna, ingin menyempurnakan tauhid, artinya kita berusaha untuk membersihkan diri kita, ibadah kita dari asyirik, kesyirikan, al-bid'ah, kebid'ahan, wal ma'siyah, dan kemaksiatan. Nah, karena inilah jalan-jalan yang menyimpang.
Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat beliau adalah qanitan lillahi hanifan. Ya, beliau seorang yang qanitan lillahi hanifan. Terus senantiasa di atas ketaatan kepada Allah dan berpaling dari jalannya orang-orang yang sesat, berpaling dari jalannya orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah tutup sifat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam ayat ini, dalam suratul Nahl ayat 120. Walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Dan beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Menjauhkan diri dari jalannya orang-orang yang mensekutukan Allah. Beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Selamat dari semua jenis syirik. Apakah itu syirik akbar atau syirik asghar. Naam. Wabillahi taufiq. Ini ayat yang pertama, ya, dari bab man haqqaqa tauhid dakhulal jannah bighairi hisab. Dan kita ulangi yang kedua kalinya, ya, yakni tentang makna tahqiqut tauhid. Dari penjelasan para ulama, ya, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya, ya, menyempurnakan tauhid adalah menyempurnakan agama yang kita pegangi ini. Menyempurnakan agama yang kita amalkan ini. Dari 3 perkara. Al-awwal, yang pertama adalah asyirik. Tarkus syirki bi anwa'ih. Ya, meninggalkan kesyirikan dan semua jenisnya. Syirik akbar, syirik besar. Syirik asghar, syirik kecil. Syirik khafi yang samar. Nah, wasani, yang kedua, seorang dikatakan menyempurnakan tauhid ketika dia berusaha untuk meninggalkan al-bidah, tarkul bidah bi anwa'iha, meninggalkan kebid'ahan dan semua jenisnya. Bid'ah qauliyah, bid'ah dalam bentuk ucapan, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah dalam bentuk i'tiqad, keyakinan, bid'ah amaliyah, bid'ah dalam bentuk amaliyah, amalan. Naam. Yang ketiga, as-salis tarkul ma'asi bi anwa'iha, meninggalkan kemaksiatan dan jenis-jenisnya. Kabairid dzunub, dosa-dosa besar. Nah, syurbul khamr, minum khamr, wazina, ya, berzina, sariqah, mencuri, al-ghibah, namimah. Nah, wabillahi taufiq. Dan terus berusaha untuk selamat juga dari shaghair, dosa-dosa kecil. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Ini yang dimaksud dengan menyempurnakan tauhid. Ya. Dan ini semuanya, ya, ada pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Ada pada Sayyidu waladi Adam, pemimpin Sayyid anak Adam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kenapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengawali bab ini dengan menyebutkan ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah
seorang ummah, seorang yang mengumpulkan semua sifat-sifat kebaikan. Qanitan lillah, seorang yang selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Hanifan, dan berpaling dari jalan-jalannya orang-orang yang sesat dan ahlu syirik. Walam yaku minal musyrikin, dan bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini ayat yang pertama, ya, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Dan faedah terpenting yang perlu kita tekankan di sini, ya, menunjukkan wajibnya kita semuanya ini untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadad din, agama ini. Nah, bagaimana mungkin kita akan mengerti syirik kalau kita tidak belajar dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana kita akan, ya, mengerti hakikat tauhid, ya, dengan benar kalau kita tidak, ya, mempelajari agama yang lurus, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam? Bagaimana mungkin kita akan mengerti sunnah dan lawannya, yaitu bid'ah, kalau kita menutup mata kita ini, berpaling dari Al-Quran dan sunnah? Nah, dan bagaimana mungkin kita akan mengerti at-ta'ah wal ma'siyah, ketaatan dan kemaksiatan, kalau kita tidak belajar agama ini? Ya. Ada isyarah dari Syekh rahimahullah. Jika Anda ingin menyempurnakan tauhid, maka pelajarilah jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Utlubul ilm. Tuntutlah ilmu. Belajarlah. Nah, hidup di dunia hanya sekali, ma'asyiral muslimin. Bukan coba-coba. Bukan percobaan, kalau gagal dicoba lagi. Ya, kalau tidak berhasil diulang lagi. Bukan seperti itu. Namun dunia ini adalah saatnya untuk beramal. Telah datang ayat Al-Quranul Karim, telah datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan sekali-kali kita menutup mata kita, berpaling dari Alkitab wa sunnah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Kita mohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam jannah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk belajar Al-Quran, belajar sunnah, sehingga bisa nuhaqqiqut tauhid, menyempurnakan tauhid. Iya, dan itulah yang telah dilakukan oleh para sahabat. Sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in adalah orang-orang yang paling bersemangat di dalam belajar. Di mana ada Nabi, dikejar oleh para sahabat. Di mana ada hadis, mereka kejar hadis itu. Tidak malu untuk bertanya. Ya. Wabillahi taufiq. Sehingga mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, ya, menjadi orang-orang yang, ya, mengerti agama ini. Nah, termasuk akan kita baca dalam bab ini, ya, kisah sahabat Ukasyah bin Mihsan, ya, salah seorang sahabat yang telah dipastikan termasuk di antara mereka yang menyempurnakan tauhid, sahabat yang telah dipastikan sebagai orang yang masuk jannah tanpa hisab. Ya, seperti itulah para sahabat. Yajtahidun, bersungguh-sungguh, yahrisun, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengenal jalannya Nabi alaihi salatu wassalam.
Nah, wabillahi taufiq. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, setelah disebutkan firman Allah dalam suratun Nahl, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Mu'minun. Naam, ayat yang disebutkan oleh Syekh berikutnya adalah firman Allah dalam suratul Mu'minun ayat 59. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 59 ini, ya, adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pujian Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada mereka muwahhidun, ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Bahwasanya mereka adalah bukan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syarat seorang untuk menyempurnakan tauhid, membersihkan dirinya dari syirik billahi azza wa jalla, dari semua jenis kesyirikan. Nah, baik syirik di dalam rububiyah, syirik di dalam uluhiyah, atau syirik di dalam al-asma' was sifat. Nah, ayat ini, ya, mendorong untuk kita semuanya ini belajar tentang tauhid dan mengenal semua jenis-jenis kesyirikan. Dan insya Allah akan disebutkan pada kitab ini, Kitabut Tauhid, Anwa' Asyirik, jenis-jenis kesyirikan. Karena seorang tidak mungkin akan, ya, dikatakan selamat dari kesyirikan kecuali jika dia selamat dari semua jenis kesyirikan. Ya. Wabillahi taufiq. Jangan dianggap bahwasanya syirik itu hanya sekedar atau hanya jenisnya sujud kepada patung. Bukan hanya itu kesyirikan. Nah, berdoa kepada orang-orang yang saleh, berdoa kepada malaikat, ya, ini juga syirik. Mengaku, mengerti, dan tahu perkara yang gaib, ya, ini juga syirik. Sebagaimana dukun-dukun, tukang sihir, mengaku, mengerti perkara yang gaib. Ya, ini contoh-contoh kesyirikan. Belum lagi syirik asghar, syirik-syirik kecil, yang samar. Yang ini semuanya walhamdulillah telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, dua ayat yang bisa kita baca, ya, dari bab man haqqaqat tauhid dakhulal jannah bi ghairi hisab. Orang yang menyempurnakan tauhid, dia akan masuk jannah tanpa hisab. Dan masih tersisa satu buah hadis dari bab ini. Insyaallah taala akan kita baca bersama dalam pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.